Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji, yang saya hormati para panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana atau Magister IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Yuyu Krisdiansah, biasa dipanggil Yuyu, asal dari Kabupaten Kuningan, tepatnya Desa Sindang Agung, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Rencana program studi yang diambil atau yang dipilih yaitu Magister Pendidikan Agama Islam dengan nomor registrasi 222111362. Adapun program studi saya sebelumnya ketika sarjana, ketika S1 sama, yaitu program studi PAI juga di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, lulus atau wisuda tahun 2012. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu guru di Mandua Kabupaten Cirebon di Babakan, Ciwaringin. Bapak Penguji yang saya hormati, adapun motivasi yang menjadikan saya pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi S2 PAI ini, karena menurut pemahaman saya atau menurut perkiraan saya, beberapa tahun yang akan datang, rasa-rasanya semua guru akan didorong untuk melanjutkan studi ke jenjang magister, bahkan tidak menutup kemungkinan ke jenjang doktoral, ke S3. Dari situlah saya harus melanjutkan studi sebagai bekal di dunia kerja. Selain itu, motivasi yang juga sangat kuat, sebetulnya keinginan untuk melanjutkan studi S2 ini sudah ada ketika saya lulus S1, tapi pada saat itu memang keuangan yang tidak memungkinkan kalau saya harus minta dibiayai oleh orang tua. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja dan insya Allah mudah-mudahan bisa membiayai untuk kuliah melanjutkan ke program S2 ini. Adapun target yang ingin saya rencanakan atau yang saya harapkan, program magister ini bisa saya selesaikan dalam waktu 2 tahun atau 4 semester. Mudah-mudahan tidak melebihi dari target yang sudah ditetapkan. 4 semester harus sudah selesai, harus sudah wisuda. Nah, Bapak Penguji yang saya hormati, berbicara mengenai dunia pendidikan, rasa-rasanya kita tidak akan terlepas dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan tujuan pendidikan nasional itu salah satunya yaitu untuk membentuk generasi atau untuk membentuk peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala, yang berakhlakul karimah atau yang berakhlak mulia, kemudian cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi generasi-generasi atau menjadi peserta didik yang demokratis. Ini kondisi ideal yang diharapkan oleh sistem pendidikan nasional kita. Dalam pandangan Islam juga, lulusan pendidikan itu diharapkan tentunya bisa meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setidaknya bisa meniru 4 sifat Rasulullah SAW. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu yang paling penting. Nah, kembali ke masalah tujuan pendidikan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tadi, kondisi idealnya seperti apa yang disebutkan oleh sistem pendidikan nasional. Namun realitanya pada hari ini masih jauh dari apa yang diharapkan tadi. Kita banyak menyaksikan berita-berita di televisi, atau mungkin di radio, atau di internet, di surat kabar, bahkan di media sosial. Banyak sekali terjadi penyimpangan atau kenakalan-kenakalan remaja yang notabene dilakukan oleh peserta didik atau oleh pelajar atau mungkin oleh usia pelajar. Kita sering menyaksikan berita tentang penyalahgunaan narkoba yang sudah semakin marak terjadi di mana-mana. Kejadian pemerkosaan juga sudah terjadi di mana-mana.
kemudian geng motor yang hampir di setiap kota sudah ada, kemudian juga yang amat memprihatinkan yaitu semakin menjamurnya LGBT, penyimpangan seksual. Nah, ini merupakan salah satu indikator bahwa kondisi lulusan pendidikan kita, lulusan pendidikan Indonesia belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh sistem pendidikan nasional itu sendiri. Indikator lain yang juga mungkin tidak kalah penting, meskipun ini bukan hasil penelitian, tapi kita bisa melihat bahwa tingkat sopan santun dan tata krama anak-anak kita, anak-anak di usia sekolah itu kian hari kian menurun. Ini bisa dibandingkan dengan kondisi siswa beberapa tahun atau beberapa dekade yang lalu dibandingkan dengan kondisi siswa hari ini. Apalagi di kondisi pandemi ini di mana terkadang siswa sudah tidak lagi kenal dengan gurunya karena pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh, secara daring, atau bahkan juga dengan metode-metode yang lain yang minim tatap muka, sehingga ya agak sedikit wajar ketika siswa tidak kenal, namun pada akhirnya ini menjadikan degradasi moral tersendiri terhadap siswa, di mana adab dan sopan santun siswa terhadap gurunya cenderung menurun. Nah, sekali lagi ini menjadi indikator bahwa pendidikan kita, pendidikan Indonesia belum berhasil menciptakan generasi-generasi atau belum berhasil menciptakan lulusan-lulusan yang berkarakter seperti yang diamanatkan oleh sistem pendidikan nasional tadi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang paling utama. Di sisi lain, pendidikan Indonesia juga dihadapkan dengan kondisi di mana kita harus bisa mengejar ketertinggalan teknologi yang sudah, bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Barat sudah menguasai teknologi dan kita menjadi pengikut, bukan menjadi negara atau bangsa terdepan dalam hal teknologi. Jadi di satu sisi kita tertinggal dalam punya masalah dengan pendidikan karakter yang belum berhasil sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh sistem pendidikan nasional. Namun di sisi lain kita juga memiliki PR untuk mengejar ketertinggalan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dikuasai oleh dunia barat. Nah, oleh karena itulah dalam hal ini maka banyak pihak yang harus ambil bagian, banyak pihak yang harus berperan untuk bagaimana caranya supaya pendidikan karakter bisa diterapkan, artinya bisa melahirkan peserta didik yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki karakter dan budi pekerti yang baik, tapi juga menguasai perkembangan teknologi. Siapa yang paling berperan di sini? Tentu semua pihak memiliki perannya masing-masing, ya. Guru memiliki peran bagaimana caranya supaya pendidikan karakter itu tidak hanya ada di dalam teori. Bagaimana caranya supaya akhlakul karimah itu tidak hanya sebatas teori, tidak hanya sebatas tulisan, dan tidak hanya sebatas apa yang disampaikan oleh guru secara verbal. Tapi harus betul-betul terinternalisasikan, ya, harus betul-betul menjadi tertanam di dalam jiwa peserta didik. Nah, selain itu, pemerintah juga memiliki perannya untuk bagaimana caranya bisa menetapkan kurikulum atau aturan-aturan di dunia pendidikan supaya pendidikan karakter diterapkan dengan baik melalui pembiasaan, tapi juga mengejar ketertinggalan, atau setidaknya jangan ketertinggalan, barangkali kurang etis untuk disebutkan, untuk menyeimbangkan diri dengan kemajuan teknologi. Nah, pemerintah memiliki peranan di sini supaya menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia di 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun yang akan datang. Artinya pembelajaran hari ini bukan untuk kebutuhan hari ini, tapi bagaimana pendidikan hari ini untuk kebutuhan di sekian tahun yang akan datang supaya Indonesia tidak lagi tertinggal dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, oleh karena itu ketika pendidikan karakternya berhasil, ya, lulusan-lulusan sekolahnya memiliki karakter yang baik, memiliki kecakapan yang hebat, memiliki kreativitas yang tinggi, ditambah dengan akhlakul karimah dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi, ditambah lagi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya yang mumpuni, maka saya yakin Indonesia di beberapa tahun yang akan datang akan bisa menguasai peradaban dunia. Nah, Bapak Penguji yang saya hormati, ada sedikit ketertarikan
lebih tepatnya mungkin ada pertanyaan juga di benak saya, di mana belakangan ini fenomena sekolah Islam terpadu cukup banyak terjadi di mana-mana, khususnya di Kabupaten Kuningan yang memiliki banyak sekali sekolah Islam terpadu, yang ternyata menurut pandangan pribadi saya secara subjektif, lulusan-lulusan dari sekolah Islam terpadu itu memiliki karakter-karakter yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan lulusan sekolah-sekolah non sekolah Islam terpadu. Begitupun dengan penguasaan-penguasaan teknologinya. Nah, entah ini karena memang siswa yang masuk ke sekolah Islam terpadu itu memiliki, mohon maaf, barangkali speknya tinggi sehingga output yang dihasilkan pun berbeda dengan sekolah-sekolah lain, atau memang ada sesuatu yang luar biasa yang diterapkan oleh sekolah Islam terpadu sehingga menghasilkan output atau lulusan-lulusan juga yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk itulah, karena ketertarikan terhadap pembelajaran atau ketertarikan terhadap lulusan-lulusan dari sekolah Islam terpadu tersebut, maka dalam penyusunan tesis nanti saya berencana untuk mengangkat sebuah topik atau untuk mengangkat sebuah tema mengenai konsep pembelajaran atau konsep pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah Islam terpadu di Kabupaten Kuningan. Banyak sekali memang sekolah Islam terpadu yang ada di Kabupaten Kuningan, cuman nanti pada prakteknya barangkali ada beberapa sekolah yang akan saya jadikan sampel yang bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh sekolah Islam terpadu tersebut, ya, sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan memiliki karakter-karakter yang cenderung lebih baik, ya, yang harus kita akui lebih baik, kemudian memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga yang lebih baik, sehingga ketika misalkan sudah ditemukan jawaban tentang bagaimana konsep pendidikan di sekolah Islam terpadu ini, mudah-mudahan ini bisa diterapkan juga di sekolah-sekolah yang lain yang tidak harus menamakan diri sebagai sekolah Islam terpadu. Nah, pada akhirnya saya ingin menyimpulkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada hari ini atau pada saat ini dalam kondisi yang kurang baik-baik saja, karena memang tidak dalam kondisi yang ideal seperti yang diamanatkan oleh sistem pendidikan nasional. Kita memiliki PR besar tentang pendidikan karakter yang belum begitu berhasil, ditambah juga dengan PR yang mana kita juga memiliki ketertinggalan dari segi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Sehingga ke depan dari dasar kondisi hari ini, semoga pihak-pihak terkait, birokrasi-birokrasi terkait yang memiliki kewenangan, memiliki regulasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan bisa melihat bahwa kebijakan kurikulum, kebijakan di dunia pendidikan bukan untuk kebutuhan hari ini, tapi untuk kebutuhan masa yang akan datang. Karena berbicara mengenai pendidikan, realitanya, faktanya, sejatinya kita sedang berbicara mengenai kondisi Indonesia di masa yang akan datang. Ketika pendidikan kita bisa membaca secara visioner, bisa membaca kebutuhan peradaban dunia 10-20 tahun yang akan datang, maka sebetulnya kita sedang mempersiapkan kesuksesan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Bapak Penguji yang saya hormati, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Dalam pembicaraan ini tentunya banyak sekali kekurangan, kesalahan, dan khilaf yang terjadi atau yang saya sampaikan tadi. Maka dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.